Well, sudah ada beberapa orang di sini. Halo semuanya, selamat malam. Seperti biasa ada Bang Bacot Nujum. Halo Eh, semua. ya malam ini kita akan membahas tentang ada tiga topik besar yang akan kita bahas. Eh, Yang pertama tentang, siapa yang nggak ada suaranya? siapa yang nggak ada suaranya? Wah, kacau nih. Waduh. Kalian yang ada di sini, apakah suara kami terdengar jelas? Oh, halo, halo Mas Godvin. Apakah suara kami Suaranya jelas terdengar? nggak? Ya kalau kendala ya maklum ya Mercury fall. Iya, Oh ada kok, ada ada. suaranya. Sip. Oke, Oke, oke. malam ini ada tiga topik besar. Yang pertama tentang Aries Inggris. Jadi kita akan menyambut tahun baru secara astrologi. Yeay. Kemudian kita akan membahas tentang Maretnya ini sendiri. Terus habis itu kita baru bahas tentang ya obrolan singkat tentang horari, which is kami juga masih nggak tahu sih nanti mau ngobrol apa soal horari. Nggak tahu juga nih. Tadi hilang bersama kenangan. Jangan mengikuti kenangan, itu tidak pernah baik. Baik ya, selamat malam. Terus mungkin Bang Leo mungkin mau memperkenalkan diri lagi ya. Ini cukup banyak sih orang di sini. Silakan kepada Time Master ini Time ahli Master, ya eleksi ampun. mengutak-atik waktu ya. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda. Iya, saya selalu bingung kalau harus memperkenalkan diri. Ya, karena paling Kenapa? cuma, ya saya Leo, saya seorang astrolog. Gitu. Seorang astrolog tradisional. Lo ada Time Dan akun Master. saya Bacot Nujum. Silakan diikuti. Eh, saya ada layanan pembacaan natal chart, eh, horary, eleksi atau pemilihan waktu baik, Time Master. atau sama ini pembacaan kisi-kisi tahunan. Oke. Okay. Ya itulah Time Master kita, Bang Bacot Nujum, Bang Leo ini ya. Oke, daripada kita membuang-buang waktu terlalu banyak, mari kita sama-sama segera kita mulai live malam ini. Topik pertama kita adalah Aries Inggris yang mungkin beberapa sudah tahu ya, Inggris chart itu biasanya dipakai untuk membaca tahunan sebuah negara atau tahunan secara mundane level. Mundane level tuh kayak ya bukan untuk kita personal tapi untuk secara kolektif. Intinya sih seperti itu, kayak gitu. Nah, kebetulan Aries Inggris Chart tahun ini itu tanggal 20 Maret 2022 besok. Ya tepatnya sih jam 10 malam sih ya kalau di tempatku. Bang Leo nggak tahu kalau di tempatmu jam berapa? Eh, aku, iya, aku pakai waktu Jakarta jadinya kan, kan ibuku. Oh, kamu pakai waktu Jakarta. Oh iya benar. Ah, Ya, ya. Berarti sama-sama jam 10, 22.33. iya, 2234. Ya, oke. Beda 1 menit. Oke, fine. Ya itu ya, jadi kira-kira seperti itulah. Dan kemudian Aries Inggris Chart tahun ini di asendannya Sagittarius, gitu. Jadi silakan mungkin Bapak Leo ingin menjelaskan terlebih dahulu karena saya juga sebenarnya karena saya bukan astrolog dan saya juga nggak terlalu tahu sih sebenarnya Inggris Chart ini apa. Jadi kita serahkan saja Iya, kepada saya Bang juga Leo. bukan astrolog banding, tapi kita sama-sama tahu Inggris chart itu apa. Jadi, ya mungkin dasarnya dulu kali ya untuk teman-teman yang belum pernah mendengar apa sih Inggris chart atau Aries Inggris chart, yaitu Aries Inggris chart adalah chart ketika matahari ini baru memasuki Aries, jadi benar-benar masih 0 derajat Aries. Nah, chart inilah Tahun yang seperti baru. Vira bilang tadi, eh, dapat kita gunakan untuk melihat 1 tahun ke depan tuh bagaimana sih di suatu negara. Dan kita akan pakai, biasanya kita pakai ibu kota negara, tapi kita juga bisa pakai sebetulnya ibu kota provinsi kayak gitu untuk wilayah yang lebih kecil gitu. Oke. Nah, Okay. gitulah. Dan Aries Inggris kali ini uh, Indonesia uh, me, apa itu Mercury Fall, jadi memilih kata-kata saya. Ya ini ya mohon maaf sekali ya Iya, Bapak Bacot Nujum ini kebetulan dikuasai sama Merkuri jadi ketika Merkuri fall kayak gini ya ya gini jadinya. iya, iya. Ini lagi di MC lagi nih Mercury Fall-nya ini, jadinya kali ini Semangat tuh ya pas intinya Aries meng-highlight Inggris Merkuri. kali ini Sagittarius Rising seperti yang Vira sudah bilang. Oke.
Jadi Terus planet, jadi planet yang menjadi penanda dari orang atau rakyat secara umum kita ini yang jelata ini adalah Jupiter gitu. dan Jupiternya terbenam sih. Iya, Jupiternya terbenam di house 4. tapi Eh, hmm? oke gak sih? Iya, mungkin kalau misalnya kita bicara dalam apa ya konteks mundane mungkin ya. Jadi kalau kita digambarkan kita rakyat jelata ini digambarkan dengan Jupiter yang dignified, itu kita punya suara sih. As in kayak suara kita akan didengarkan sih lebih tepatnya sama petinggi-petinggi negara. Cuman masalahnya mungkin aku agak bermasalah itu karena dia di IC ya, dia di House 4 ya. Jadi dia terdengar tapi terdengar yang kayak ya udah kedengeran aja gitu loh. Kalau aku sih jadinya ngeliatnya kayak gitu. Cuman mungkin dibarengin Jupiter yang barengan sama Merkurius itu cukup membantu sih karena kan Merkuriusnya di sini jadi ngelambangin House 10, ngelambangin pemerintahan ya. Jadi mungkin ini cukup membantu kita, suara-suara kita, suara rakyat ini jadi didengar oleh eh, orang atas kayak gitulah. Itu mungkin yang aku lihat. Kalau Bang Leo mungkin ada tambahan? Iya. Aduh maaf ya ini aku ganti tempat jadi suara jalan kedengeran banget. Oh, nggak kedengeran sih. Tenang saja. Oh enggak, baiklah, baiklah. Ya sudah. Terus kalau Bang Leo gimana? Iya, iya sih. Iya sih. Meskipun di situ juga pemimpin negaranya ya digambarkan loyo ya gitu. Digambarkan Hmm. lewat Mercury dalam keadaan detriment dan fall. Uh, Bisa aja Jupiter itu yang melambangkan kita menerima Mercury yang dalam keadaan lemah. Kita tuh Hmm. kayak mau nggak mau menerima kebijakan apapun itu yang dikasih oleh Ya. pemerintah. Dan kita juga Atau nggak ngelawan ya, gimana juga. ya Jupiter sih. Hmm. Hmm. Dia menerima apapun ya. Ya ya. Tapi di situ mungkin akhirnya yang kita kita punya suara kuat adalah soal yang tema-tema House 4 sih. Jadi kayak soal tanah atau hasil bumi kayak gitu-gitu. Ya possibly happen-nya kemungkinan kita punya suara di situ sih lebih tepatnya. Itu mungkin satu facet dalam Aries Ingress chart ini yang kita bisa bahas, tapi aku pengen nge-highlight ini sih Bang Leo. Mars, Venus, Saturnus yang ada di Aquarius itu gimana ya? Hmm. Itu Iya, itu gimana yang tuh? itu yang menarik tuh. Nah, silahkan ahli Saturnus. Ahli Saturnus ya. Ya kan ada sedang dikuasai sama Saturnus. Oh iya bertahun-tahun. Ya semangat ya, semangat. Iya, aku tadi ngecek-ngecek teksnya Bonatti dan Hmm. uh, mencari tahu gimana sih kalau ada Mars konjang Saturn di suatu chart revolusi, kan ini berarti seluruh dunia punya Hmm. punya aspek ini kan, ini tuh terjadi di Hmm. seluruh dunia berarti, Hmm. dan ini tuh salah satunya ya penanda perang, dan ya kita tahu lah dunia lagi rame oleh berita tentang perang gitu. Oh my God. Iya, aku Terus takut banget yang tanggal 5 April besok tahu nggak sih? Mars Saturn conjunction-nya itu aku takut banget sih. iya sih. dan Lanjut, lagi lanjut, lanjut. dan lebih lagi Hmm. Bonatti tuh nulis soal bahwa kalau Saturnus tuh di dalam posisi menerima Mars, itu tuh ya akan lebih berbahaya lagi gitu. Jadi kayak Tep- mungkin agenda-agenda buruknya Saturnus nih jadi lebih eh, apa ya, Mars nih jadi kayak memenuhi agenda-agenda buruknya Saturnus lah kayak gitu. Tapi iya sih, aku juga habis baca teks-teks yang kayak Abu Masyar gitu pun dia bilang Saturnus yang diterima oleh Mars itu lebih buruk, kebalik Saturnus yang menerima Mars itu lebih buruk daripada Mars yang menerima Saturnus gitu loh. Di Hmm. era Helenistik kayak gitu memang. Aku baca Abu Masyar sih tadi. Kayak gitu. Tapi kasihan banget ya by the way Venusnya itu kejepit di Iya, situ. Venusnya kejepit. Jadi tapi mungkin dia bisa jadi penawar juga sih, yang tidak Eh, terlalu mm, berguna secara maksimal.
Tapi masalahnya di sini Venus ini signifikator dari house 11 sama house 6. Jadi mungkin yang akhirnya kejepit adalah house 11 as in relasi, ya nggak sih? House 11 kalau Amanda itu relasi antar negara bukan sih? Atau relasi Iya, iya. antara petinggi negara Negara. kayak gitu. Sama house 6 yang Atau soal negara-negara yang labor. jadi, mm, Hmm? atau negara-negara yang jadi kayak semacam sahabat gitu. Jadi kayak itu terus habis itu kayak house 6 yang labor soal penyakit kayak gitu-gitu. Jadi gimana ya? Kalau penyakitnya sih mungkin oke dia mungkin sudah mulai mereda terus habis itu tapi keadaan bahayanya munculnya dari perang gitu nggak sih jadinya? Soalnya kan Iya, Venusnya iya, house 11-nya yang kasihan. iya, iya. Dan bisa aja ya karena ini di house ketiga kan, jadi ya mungkin nyampe ke kita ya dalam bentuknya news, berita gitu. Jadi mungkin kita nggak Oh, melihatnya langsung ya. ya ya ya, benar 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 benar. Benar juga. Aku nggak kepikiran ke situ tadi. Ya, yaitu Inggris chart sih Bang Leo mungkin mau nambahin aku bingung lagi sih mau nambahin apa ya di Inggris chart ini. Masih ada satu poin soal soal Apa Mars tuh? Saturn di house 3 in Silakan silakan itu silakan. ini masih masih dari Bonati juga sih itu Hmm. eh, dengan adanya Mars konjungsi Saturnus di house 3 tuh bisa salah satunya bisa menandakan eh, kehancuran tempat-tempat ibadah atau segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal religius gitu. Tapi ini kan konteksnya zaman dulu ya, jadi bisa jadi nggak mesti tempat ibadah, tapi juga ada kaitannya dengan eh, tempat pendidikan juga bisa kan. Oh iya, House 3 ya. Jadi dia ngomongin soal the ritual aspek dari House 3-nya. Maksudnya gitu. Iya, iya. Ya, itu Oh ya. salah satu kemungkinan ya. Mm-mm. Apakah berarti ini kehancuran tempat-tempat yang disignifikasikan oleh House 3 semakin terlihat? Iya, mungkin sekolah tidak lagi berguna. Aku kemarin habis baca berita. Ini nggak tahu sih aku boleh tidak ya menyampaikan ini, tapi aku baca berita kalau misalnya presiden kita mengkritik jurusan yang dianggap sudah jadul, kemudian dia pengen kayak bikin fakultas khusus medsos gitu loh. Fakultas khusus medsos. Oh. Wah, ya, Lalu, ya bikinlah dengan konfigurasi Mars Saturnus seperti ini. iya terus aku tuh bingungnya gini loh, maksudnya kayak fak, mungkin kalau medsos jadi mata kuliah yang kayak anak DKV gitu, aku mungkin masih bisa masuk gitu ya, gitu ya. Ya. Tapi kalau fakultas SIN kamu mau bikin silabus apa dengan Uh, medsos tau gak sih? selfie 3 SKS. Astaga, malah banget. Mod nggak maksudnya kalau misalnya kayak modeling gitu, itu pun sudah ada SKS-nya sendiri di kayak jurusan tata busana atau jurusan sejenis ya kayak gitu. Jadi nggak perlu tambahan gitu loh. Terus ya Iya, ya itu sih berita yang lagi rame anyway akhir-akhir ini. iya. Lagian hal-hal kayak gitu tuh ya kursus juga bisa gitu nggak mesti sampai Iya jadi makanya. fakultas gitu. Oh, ada lagi bikin jurusan khusus menciptakan meme. Bingung kan? Makanya aku juga kayak baca berita ini ini apa sih? Terus habis itu beritanya tahu nggak dari CNN lagi. Terus kayak oh, ini apa sih? Ya ampun Beritanya CNN dari Indonesia. CNN. Astaga, ya ampun. Separah itukah gitu loh. Ya ya itu sih yang lagi rame akhir-akhir ini tuh itu. Anyway, Luar biasa. luar biasa. Itu pas Ya mungkin itu Mercury udah hmm, detrimen, Mercury udah ini kena wall. slope. Mm-mm. Makanya itu. Ya, itu mungkin tema-tema yang akan semakin naik besok Aries Inggris ya, Ya, ya. gitu. Ada yang mau Bapak tambahin mungkin Pluto di second house di Inggris chart? eh aku malah mau bertanya kepadamu nih. Loh, kenapa tanya saya? Saya nggak tahu Manden. Kapan nanyanya sama saya? Enggak, dengan si Lord of the Year ini bertemu dengan Oh, Neptunus dan di Pisces lagi.
apakah akan memungkinkan untuk terjadinya banjir? Banjir ya, well, bisa aja sih apalagi dia di House 4 kan. Jadi kayak semakin tergenang gitu ya. Mungkin ada beberapa kota yang semakin mengalami banjir gitu ya. Soalnya kan yang aku bilang riset waktu itu memang ketika kayak salah satu triggernya gempa kan Venus, terus triggernya banjir tuh Neptunus kayak gitu kan. Jadi mungkin ini menandakan adanya banjir berkepanjangan atau banjir yang cukup meluas efeknya kayak gitu yang terjadi besok pas Iya, Aries Inggris sih lebih tepatnya itu. Dan aku jadi lebih kayak kasihan sama lahan pertanian gitu loh iya sih. jadinya. Makanya itu ya, itu Aries Inggris chart. Bapak mau nambahin mungkin? Sudah sih. Oh, ya udah. Ya udah. Oke, berarti itu Moon di hal 11 itu nggak usah dibahas ya? Moon di hal 11. Namun di house 11-nya tuh kayak hampir banget menjatuhkan diri ke Iya, Scorpio. Itu iya, iya, iya. Itu menanda utang ya? Menanda utang penanda piutang negara utang. ya? Maksudnya Iya, makanya. semakin besar gitu. Ya, mungkin utangnya jadi semakin karena mungkin nggak langsung ke kayak utang, tapi side effect dari kamu utang negara ini berutang kepada negara lain itu mungkin efeknya jadi cukup destruktif. Gimana pun juga dia udah via kombusta kan di situ. Jadi mungkin the side effect karena negara kita utang sama siapa, terus habis itu dimintain apa, sini bayar utang lu pakai apa gitu misalnya, itu mungkin bisa terjadi sih ketika besok Aries Inggris ini yang mulai tanggal 20 itu gitu. Hmm. Mm-mm. Udah nggak ada yang mau dibahas lagi. Iya, Aries belum lagi. Inggris. Iya, itu aja sih. Ya, apalagi moonnya itu bakal jatuh. Terus aspek pertama yang dia lakukan adalah dengan Mars square. Iya, Square sama Jadi Mars. memang cukup buruk ya untuk utang Berat. utang itu atau pengeluaran negara lah kayak gitu ya. Mm-mm. Berarti pengeluaran negara ini semakin menjadi lebih destruktif bagi kita, rakyatnya, rakyat-rakyat jelata ini. Iya. Tapi sunnya di house 5, jadi ini maksudnya apa ya? House 5 percintaan kira. Anda jangan kayak Akademi Gargantua gitu dong. House 5 jadi percintaan, Maden. Sebentar. House 5 rekreasi bisa, kesejahteraan anak bisa ya kan? Iya. Ini saya mencoba serius loh, ini saya mencoba serius. Sebentar. Iya, iya, iya benar, rekreasi. Tempat-tempat rekreasi kayak mall gitu. Mm-mm. Oh, mungkin kita bakal ada semakin banyak investor asing. Kan kan Sun ini menguasai hal 9. Jadi mungkin ada investor asing untuk membangun macam kayak tempat rekreasi atau tempat hiburan atau sejenisnya kayak gitu yang masuk ketika Aries Inggris ini jadi makin banyak. Mungkin gitu sih. Atau turis-turis asing mulai datang lagi. Oh iya, bisa, benar benar benar. Turis, ya benar, turis. Jadi kabar Tempat baik lah rekreasi ya. kan. Iya, benar 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 benar. Kabar baik lah ya untuk mengurangi utang negara itu. Well, ya itu Aries Inggris chart. Kita mau nambahin lagi atau udah Bang Leo? Kayaknya sudah ya. Apalagi Oh iya. Aku juga bingung apalagi nih yang mau diomongin. Uranus di House 6 berarti bakal tiba-tiba ada kenaikan gitu. ya bisa aja. Tapi kayaknya semakin kesini semakin tidak mengejutkan gak sih berita itu? Iya, atau mungkin eh, House 6-nya tuh labor-nya tuh dalam bentuk bukan cuma penyakit nggak sih? Bisa kan? Iya bisa. Hmm. Itu di square Hmm. juga sama Mars. Nah Jadi makanya ya bisa menyatu ya. juga sih. Hmm. Ya, well, kayaknya Aries Inggris yang tahun ini tuh antara senang dan sedih gitu loh ngeliat. Iya. Banyak ada positifnya,
negatifnya juga banyak gitu ya. Well, Hmm. ah, ya itu untuk Aries Inggris ya tahun 2022. Kira-kira akan seperti itu sampai akhir tahun, sampai besok season Aries lagi ya. Kira-kira kayak gitu. Sekarang kita setelah membahas Aries Inggris, kita bahas tentang transit-transit yang terjadi di bulan Maret. Sip. Oke, kita yang pertama kita sudah merasakan ada bulan baru di Pisces kemarin, terus habis itu tanggal 6 kita ada Venus dan Mars yang barengan masuk ke Aquarius, terus ada Merkuri yang jatuh di Pisces tanggal 10 kemarin, terus besok tanggal 18 ada full moon, ada purnama di Virgo, terus habis itu ya masuk ke area season tanggal 20, terus tanggal 23-nya ada exact square antara Mars sama Uranus. Terus bulan ini ditutup sama Merkurius yang ngacir dari Pisces terus masuk ke apa namanya? Aries. Aries. Yes, kayak gitu. Kira-kira begitu. Kita bahas mana dulu nih Bang Leo? Bulan baru dulu. Bulan baru yang kemarin. Hmm. Hmm? Silakan. Silakan. Entah kenapa Mercury di Pisces ini membuatku tidak siap berkata-kata. Iya, gimana? Anda dikuasai sama Merkuri. Iya. Ya bulan baru kemarin menyenangkan sih, kan. Mm-mm, Itu dekat banget sama Jupiter. Ya terasa optimistis lah dan sangat bagus untuk memulai sesuatu. mm-mm, Terhindar juga dari Mars dan Saturnus. mm-mm. Jadi itu bisa dibilang sebagai bulan baru yang cukup menyenangkan ya kalau ingin memulai sesuatu yang baru. Mhm. Terus kita jadi lebih optimis ketika memulai sesuatu tuh udah gak kayak khawatir ini nanti berhasil atau enggak, tapi ya udah nggak apa-apa pasti bisa kayak gitu. Cuman mungkin hati-hatinya karena kemarin bulan barunya itu barengan sama Neptunus sih. Iya, iya, iya. Itu gimana ya bisa menjadi fresh start juga bagi scamming, penipuan dan sejenisnya sih. Gitu. Mungkin Bapak ingin menambahkan? Ya, kehaluan dan ajaran sesat ya. Anda kayaknya pengen banget bahas ini, silakan Bapak nggak apa-apa. Enggak, ya emang Neptunus kan menjurusnya ke sana gitu. Oh gitu, iya baik, baiklah. Ya itu juga bisa ya muncul ajaran-ajaran sesat baru gitu ya. Jadi ketika ingin belajar sesuatu pastikan sumbernya itu kredibel kayak gitu Ya, ya. Orang yang ngajar pun punya paling nggak sertifikasi atau kemampuan atau qualification untuk mengajar hal tersebut kayak gitu ya. Jangan cuma betul. asal kayak hehe aku sekolah di luar negeri gitu terus nggak tahu dari mana nggak ada sertifikasinya gitu misalnya ini contoh ya bukan ada dendam pribadi ini hanya contoh saja kayak gitu itu sih Contoh random aja ya gitu. ini contoh random aja tiba-tiba kelintas aja di kepala gitu kan itu ya untuk bulan barunya. Terus habis itu kita kalau Bang Bang Leo gak mau nambahin, kita loncat ke yang Venus Mars masuk ke Aquarius mungkin ya tanggal 6. Hmm. Ya, silakan. Iya. Mars kehilangan harga dirinya karena sebelumnya sebelumnya dia exalted di Mm-mm. Capricorn. Jadi ini tuh bisa jadi kalau bulan lalu kan kita bilang ya ketika Mars Venus berkonjungsi dan saling berkejaran ini kayak waktu yang tepat untuk melabrak. Tapi kali ini tuh kayaknya eh, nggak Marsnya tuh nggak terlalu kuat ya dan juga apalagi dia Mm-mm. nanti akan berada di bawah kungkungan Saturnus gitu. Jadi eh, tapi dia juga akan tetap menjadi Mars yang keras kepala sih. Jadi bisa dibilang kayak eh, mungkin usaha-usaha Mars ini nggak terlalu sesukses sebelumnya, tapi juga akan tetap bertahan kayak gitu.
Semoga penjelasan itu nggak terlalu abstrak ya. Nggak, aku paham kok. Jadi apa bagi orang-orang Mars kayak saya gitu ya, saya mengalami kepleset, jatuh dikit gitu kan. Tapi tetap bisa jalan, tapi jalannya sambil kepleset sih gitu. Itu sih kira-kira. Jadi ya ini mungkin dalam konsep konteks yang lebih mandin itu mungkin kayak em, angkat bersenjata dan segala macamnya juga mengalami hal yang sama. Kemarin sudah exalted, sudah mereka berjaya lah istilahnya kayak gitu. Sekarang mereka tergelincir sedikit mengalami penurunan dan mulai terpentok dengan Saturnus kayak gitu. Itu sih mungkin gambaran dalam konteks yang lebih luas gitu. Terus Venusnya gimana Bapak? Ya Venusnya karena Venus kejepit. itu juga, Venus ngomongin soal salah satunya ya, kalau skala mandin kan bisa tentang perdamaian gitu. Ya itu pun Mm-mm. tidak dimungkinkan karena Venusnya juga kehilangan harga diri kan. Karena di Capricorn dia Hmm. punya dignity kan sedikit. Oh iya, triplicity Uh, dikit. di sini dia ya udah uh, terasing dan ter, terkepung, Terkepung. jadi ya Mm. dia bisa, mungkin kita bisa lihat kalau misalnya ada upaya-upaya untuk mendamaikan, uh, itu juga akan berat lah gitu. Ya, dan tapi mungkin sedikit terselamatkan ketika besok Venus masuk ke termnya sendiri sih ya untuk beberapa saat upaya mendamaikan atau kayak gencatan senjata itu mungkin kayak akan terlihat sukses gitu loh. Akan Ya. sempat terlihat sukses di termnya si Venus ini kayak gitu. Itu dan itu bertahan sampai paling nggak sampai Venus keluar dari Aquarius besok 5 April sih lebih tepatnya. Jadi keadaan yang kayak Venusnya maju salah mundur salah ini masih cukup terasa sih kayak gitu. Iya. Terus kami kalau dalam astrologi tradisional ada istilah kayak besiegement itu bener kan istilahnya besiegement yang dia Benar-benar. kejep yang dia enclosed by malefic. Jadi ketika sebuah planet itu ditutupi, jadi mundurnya malefic, majunya juga malefic gitu. Ini namanya termnya besiegement kayak gitu. Jadi si planet yang di tengah nih kayak ya kejepit, literally kejepit gitu. Jadi dia mau maju juga kena, mundur juga kena. Dan ini cukup bisa menjadikan kita merasa kayak serba salah kalau mau ngelakuin sesuatu yang dalam konteks ini berarti sangat Venusian kayak gitu. Itu mungkin. Gitu, Bapak. Mungkin ada tambahan? Begitu. Ada sih sepertinya. Oke. Kalau gitu kita maju sampai tanggal 10 ketika Merkurius masuk ke Pisces. Mungkin Anda ingin curhat? Silakan, boleh. Mercury masuk ke Pisces ya, eh ini langsung bingung menjelaskannya bagaimana. Ini langsung menggambarkan Mercury masuk ke Pisces nih. Ya mungkin kita akan kehilangan fokus, kehilangan apa namanya, kehilangan, merasa kehilangan arah misalnya, atau kebingungan gitu. Itu salah satu penanda dari, salah satu yang ditandai oleh Mercury memasuki Pisces gitu. Karena Mercury ketika memasuki Pisces dia jatuhnya 2 kali ya. Dia Hmm. dalam posisi detriment, ya dia juga dalam posisi jatuh gitu. Jadi memang Merkuri yang seharusnya analitis, penuh perhitungan, matematis, dan logis gitu, jadi nggak punya kekuatan sama sekali di Pisces. Gitu. Hmm. Terus Bapak tahu nggak? Anda tadi ngomongin Merkurius, gambarnya kepotong, keputus-putus. Oh gitu, Iya. tapi suaranya enggak kan? Suaranya nggak sih, cuman gambarnya keputus-putus. Kalau aku dari tadi emang kita berdua tuh udah terputus-putus, cuma suaranya Oh, fine-fine aja. oh gitu, ya 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 well, Mercury fall ya. Jadi kira-kira seperti itu yang dijelaskan tadi sama Bang Leo yang cukup kesusahan menjelaskan Mercury yang fall ini. Nah, kalau untuk efek yang lebih besarnya lagi mungkin kayak ya ini sinyal terputus-putus, terus habis itu kalau kita ngomong juga sering miskomunikasi sama orang lain kayak gitu, terus Merkurius juga melambangkan jual beli, jadi kayak kegiatan jual beli pun mungkin akan sedikit mengalami penurunan, bukan sedikit lagi sih, mungkin memang akan mengalami penurunan kayak gitu. Itu yang bisa terjadi ketika si Merkuri ini fall atau
gelinding. Kalau saya sih sukanya ngomongnya dia gelinding di Pisces sih kayak gitu. Tuh. Kalau dari saya itu aja sih, Pak. Eh, mungkin Soal mm-mm. mungkin tambahannya tuh karena Mercury di Pisces kali ini eh, dilindungi oleh Jupiter yang ada di Pisces juga. Jadi Mm-mm. efeknya ya nggak buruk-buruk amat lah. Atau nggak kerasa buruk aja, soalnya kita lagi optimis. Iya, iya bisa. Jadi buruk tapi kayak selalu mendapatkan hikmahnya. Kan Baik, religius baik. ya, Pisces religius gitu, menerima gitu. Bisa, bisa, bisa. Menerima saja gitu. Baik. Oh, tapi anyway, tahu nggak sih begitu Merkurius masuk ke Pisces beberapa hari kemudian nilai rupiah anjlok. Ini mungkin Oh, oh gitu ya berhubungan tadi saya ada dengan, beritanya. ya kan? Mungkin ini berhubungan karena nilai GNP kita kalau dalam chart Indonesia itu sebenarnya dikuasai sama, sebentar, aku mau lihat dulu. Dikuasai sama Scorpio, cuman Merkuri. Scorpio Marsnya itu Oh iya, ada di Gemini. tahu, tahu gak Jadi sih? Anda apa? Tahu gak sih? Aku kok ingetnya sains ini saking errornya Mercury di Pisces ya. Aku tadi malah mengingat sains setelah Libra tuh Virgo. Padahal itu harusnya sebelumnya. Wah, Ya, well, aku menjadi astrolog yang tidak becus nih selama Mercury di Pisces ya. bahaya ini bahaya. Ya, ini tadi aku ngomong apa sih? Oh iya. Jadi kalau dalam chart Indonesia nilai mata uang rupiah gitu ya itu sebenarnya dikuasai sama Scorpio, cuman Mars itu ada di Gemini. Jadi ketika kayak sekarang Merkuri lagi fall, kemungkinan besar nilai mata uang Indonesia tuh turun kayak gitu. Dan itu ada beritanya sih tadi memang kayak gitu. Itu tambahan dari aku. Oke, Bapak mau nambahin lagi Merkurius? Sudah sih. Sudah. Oh ya udah, ya udah. Oke, selanjutnya kita lanjut kalau gitu kita maju besok ke apa ya? Ke hari yang belum akan kita rasakan. Besok itu tanggal 18 itu ada purnama di 27 derajat Virgo. Yang lagi-lagi masih dikuasai sama Merkurius kayak gitu. Mungkin Anda ingin melanjutkan ranting soal Merkuri di Pisces, Bapak? Ini agak sama sih dengan keadaan Mercury masuk ke Pisces ini karena full moon-nya kan dikuasai Mercury, tapi Mercury-nya eh, tenggelam gitu. Tapi ditopang oleh si Jupiter yang baik hati. Nah, jadi ini tuh menjadi bulan purnama yang gak bisa dibilang buruk banget, tapi Hmm, kayak nggak bagus-bagus ya amat juga kayak sih. ya nggak bagus-bagus amat juga kayak mungkin ada hal buruk tapi ya lagi-lagi ada hikmahnya kayak gitu. Bisa. Tapi juga ini kan full moon-nya terjadi lebih dekat lagi nih sama Neptunus. Jadi ini bisa lebih banyak meningkatkan hal-hal kayak optimisme berlebihan, idealisme berlebihan, yang atau yang kayak kamu bilang soal scamming, Hmm, berita-berita palsu gitu. Itu bisa memicu itu ya. sih. Bener, terus habis itu apalagi ya? Hmm, udah sih aku juga bingung jadinya mau nambahin apa. Sebentar, kok saya jadi ikutan bingung ini ya. Eh, ya itu sih purnamanya. Saya nggak ada tambahan lain karena saya juga bingung tiba-tiba. Jadi ya Iya, kita anggap saja itu gitu sih. penjelasan purnamanya gitu aja, gitu ya. Tetap aja di purnama yang ya standar lah, nggak bagus-bagus amat, nggak buruk-buruk amat kayak gitu. Ya seperti kata Bang Leo masih ada hikmah di balik kejadian buruk sih. Lebih tepatnya gitu aja lah. Iya, Gitu. iya. Terus habis itu Begitu. kita mungkin bisa maju 2 hari kemudian lusa itu ketika matahari akhirnya masuk ke Aries kayak gitu dan dia exalted hore kayak gitu. Ya, ini Leo rising bakal seneng sih. Leo rising bakal seneng sih waktu matahari masuk ke Aries gitu. House House 9 ya.
Iya, 9. Dan Hmm, dia exalted kan. iya, iya. Mm-mm. Mungkin ada mau apa gitu. Saya jadi I- ikutan bingung nih mau ngomong Iya, apa. ini matahari masuk Aries tuh selalu menyenangkan sih. Eh, Mm-mm. karena ya berarti matahari memasuki exaltation-nya. Jadi matahari bakal lebih bakal lebih beneficial lah ya, bakal Mm. memudahkan lah kalau misalnya kita misalnya mau menunjukkan diri kah, menunjukkan suatu karya kah gitu ya. Sebenarnya apa yang kita tunjukkan tuh harus juga sesuai dengan konteks dari Mm-mm. cara kita masing-masing sih. Betul. Jadi kalau misalnya kalian penasaran kira-kira Aries Inggris ini efeknya apa buat kalian, kalian bisa menghubungi saya atau Bang Leo secara personal untuk minta pembacaan yang lebih konkret lagi, kayak gitu. Iklan sedikit, sekarang kita lanjutkan penjabaran tentang matahari yang masuk ke Aries ini. Ya, exalted ya. Iya, bagus sih. Jadi dia membuat apa menerima si Mars yang Marsnya ada di Aquarius kan lebih tepatnya. Mm-mm. Ya receiving Mars di situ jadi mungkin masih ada tema-tema kayak kayak gitu sih kayak si Mars yang kami jelasin tadi yang terbawa ketika si matahari masuk ke Aries kayak gitu. Jadi ada tema kekeras kepalaan, kericuhan atau berita-berita tidak menyenangkan kayak gitu. Itu bisa dirasakan sih ketika matahari masuk ke Aries gitu. Udah. Sudah sih. Oke. Baiklah, sekarang kita maju ini BTW Bang Leo, yang Ya, Mars Uranus Square ini mau dibahas nggak? Mars Uranus Square boleh aja sih. Eh, tapi ya itu paling memperparah Mars konjang Saturn aja kan. Iya sih. Kayak building up ke arah yang lebih parah gitu. Kayak Iya, cerita iya. buruk menuju klimaks lah istilahnya. Itu mungkin bisa kita mulai rasakan mulai tanggal sebenarnya mulai Mars masuk Aquarius sih, tapi yang mulai terhighlight itu sejak tanggal 23 sampai 5 April itu kayak menuju building menuju cerita apa klimaks dari cerita yang isinya tuh buruk semua kayak gitu. Iya, Itu. betul. Mm-mm. Terus akhirnya kita mencapai transit terakhir di bulan Maret yaitu Merkurius yang ngacir dari Pisces. Terus dia masuk ke Aries kayak gitu. Dan Hmm. Hmm. dan dia dalam keadaan terbakar sih masuk ke Aries. Iya, dia udah mulai terpapar matahari ya di situ. Mm-mm. Jadi mungkin ini keadaannya nggak yang langsung seketika berujung kayak misalnya gangguan-gangguan yang kita alami selama Merkuri di Pisces nggak langsung tiba-tiba menghilang. Karena Merkuriusnya sendiri ketika masuk Aries dia juga berada di kondisi yang tidak terlalu bagus gitu. To begin with gitu loh. Jadi masih akan ada terasa gangguan komunikasi kalau dalam skup yang lebih besar ya. Gangguan komunikasi, terus sinyal kayak gitu. Terus jual beli juga masih akan terasa sih. Paling nggak sampai Merkurius duluan masuk ke Taurus besok kayak gitu. Eh, Bapak mau nambahin? di sisi lain juga Merkuri masuk Aries ini kan artinya Merkuri di sini diterima oleh si matahari kan. Mm-mm. Eh, jadi ada sedikit keuntungan yang didapat sama si Merkuri ini dan mungkin itu bisa berwujud kayak melakukan pekerjaan di balik layar kayak gitu. Karena biasanya Merkuri yang eh, terbakar juga menggambarkan ketersembunyian sih, mengerjakan sesuatu di balik layar gitu. Ya, ya itu juga bisa terjadi. Oke. Hmm. Okay. Ya sudah, itu kira-kira itu sih transit-transit yang terjadi di bulan Maret ya. Itu Itu bukannya semua. ada ini ya, Apa? Venus, Apa Venus konjungsi ngapain? Venus Saturnus tanggal Aku nggak 29. nyatet itu sih. Itu tanggal 29 ya. Aku nggak tak catat sih. Ya, tapi itu Coba. dia tanggal 29 ada Venus konjang Saturnus.
Ya, coba mungkin Bapak mau menjelaskan lagi. Iya, ini mungkin ini mungkin momen terburuk dalam upaya-upaya yang mendamaikan tadi ya. Dan secara Hmm. dalam konteks personal juga bisa jadi upaya-upaya kita misalnya untuk berrekonsiliasi kah atau mendekat ke seseorang itu juga bisa eh, tergagalkanlah oleh hal ini gitu. Salah satunya gitu. Kayak ada tembok pembatas gitu ya. Iya, ada tembok pembatas. Mm-mm. Yang sangat Saturnian, by the way. Mhm, betul, betul. Itu. Mm-mm. Ya saya nggak mau nambahin apa-apa karena saya lupa dan otak saya ngeblank. Jadi mungkin transitnya selama bulan Maret itu aja. Habis ini kita bahas transit-transit tersebut dalam konteks 12 rising signs ya. Dan saya mau nyiapin dulu dari Oke. Aries rising dulu. Iya, mesti mesti nyiapin chartnya nih Ya, ini supaya tidak Mercury error. di Pisces nih error bakal. Ya Nah, dimulai dari Aries rising sih. Heeh. Seperti biasa, kalian yang Aries rising berarti ini temanya Bang Leo. Itu house 12, house 6, terus habis itu sama house 11. Udah. house 12, house 6 sama house 11. Oh iya, iya. Oke, Hmm, oke. gitu. Jadi, Mhm. Aries rising masih mengalami kekeringan dalam pertemanan dan mungkin sekarang bukan cuma kekeringan tapi ada kemelut dalam pertemanan. Itu buat kalian Aries rising ya. Itu bisa sangat terjadi ya. Jadi kalau kalian lagi ngobrol sama teman atau membangun relasi, ini adalah permintaan yang sangat mustahil, tapi coba sabar ya. Buat Aries Rising itu coba sabar. Walaupun saya tahu itu mustahil, kalian dikuasai Mars ya, by the way. Jadi, ya kalau misalnya kalian memang ingin bertempur, ya misalnya ya memang ingin bertempur, eh, pahamilah bahwa apapun yang kalian usahakan mungkin tidak akan berjalan sebaik yang kalian kira kayak gitu. Gimana pun Marsnya udah nggak exalted soalnya, kayak gitu. Itu dari aku sih. Kalau dari Bang Leo gimana? Ya, kurang lebih sih. Em, Mars di situ bisa melambangkan keinginan untuk meng-cut off orang-orang yang mungkin selama ini sudah disebalkan, tapi ya inilah waktunya benar-benar meng-cut off, memenggal pertemanan itu ya gitu. Apalagi Ya. di sini em, kan full moon-nya juga menyinari house 12 kan dan ada Jupiter di situ. Mm. Jadi ada kesenangan lebih dalam kesendirian gitu ketimbang berteman jadi lebih senang dengan bersendiri aja gitu. Mm-mm. Jadi ya ini mungkin waktunya buat Aries Racing buat dah aku sendirian aja, aku tak di rumah aja kayak gitu atau aku mengasingkan diri dari orang-orang gak jelas itu bisa menjadi waktu yang tepat bagi kalian Aries Rising sih lebih tepatnya. Atau House 12 bisa juga ngomongin masalah kerjaan di balik layar nggak sih? Iya bisa juga sih. Mm-mm. Ya mungkin kalian akan lebih banyak kerja di balik layar kayak gitu. Mungkin kemungkinan besar sih seperti itu daripada turun langsung ke lapangan kayak gitu sih. Hmm, Mm-mm. Yaitu untuk Aries Rising, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. iya. Bapak masih ada yang pengen diomongin? Eh, itu saja sih. Oke, baiklah. Ya well, Hmm, itu untuk Aries Rising ya. Kita lanjutkan ke Taurus Rising selanjutnya. Taurus Rising berarti yang terhighlight House 10 karena chart rulernya di situ sama House 11 dan House 5. 10 karir ya, berarti kalian yang punya Taurus Rising ini kayak nge-highlight masalah karir, bisa dengan atasan ataupun kayak perjalanan karir kalian kayak gimana. Terus kalau kalian belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan ini bisa jadi salah satu highlightnya di bulan Maret ini kayak gitu. Terus apalagi ya, mungkin beberapa dari kalian Taurus Rising kayak lebih banyak ngomong di depan banyak orang gitu nggak sih? Karena di House 10 kan jadi lebih cukup gerak-gerik kalian mungkin cukup dilihat sama orang sih, lebih tepatnya kayak gitu. Buat Taurus Rising. Bang Leo mungkin mau nambahin? ya. Eh,
Tapi mungkin karena tetap ada Mars di situ, mungkin bisa juga kayak mau memutus hubungan dengan pekerjaan itu bisa juga, maksudnya resign kayak gitu. Mm-mm, Tapi mm-mm. karena ada Saturnus di situ yang sebetulnya nggak bagus untuk pekerjaan, jadi lebih baik sih hal-hal kayak gitu tuh dipertimbangkan matang-matang sih. Betul. Karena masih rentan terkena apa ya? Ketabrak aturan juga sih lebih tepatnya dengan ada Saturnus di situ. Iya, aturan dan tanggung jawab. Mm-mm. Tanggung jawabnya jadi masih banyak juga di situ. Oke. Itu yang house 10. Terus yang house 11 sama house 5. Berarti lebih banyak. Ini berbanding terbalik sama Taurus, berbanding terbalik sama Aries Rising, berarti dia akan lebih banyak bersosialisasi. Iya, Ya, ya, ya. Ya itu kalian Taurus Rising akan lebih banyak bersosialisasi sih sepanjang nggak sampai besok Mei sih lebih tepatnya. Sosialisasi kalian lagi rame. Eh apalagi ya? Apalagi Bang Leo? ya itulah, banyak-banyak bergaul, memperluas networking, dan juga banyak-banyak berharap. Banyak-banyak berharap. Bisa. Berharap positif gitu ya, soalnya ada Jupiter sama matahari di situ. Iya, Baik. Tapi mungkin aku agak khawatirnya soalnya di situ ada Neptunus sih ya. Jadi kalau misalnya teman kalian punya atau ngasih janji yang terlalu bagus itu mungkin kalian harus agak aware dengan hal tersebut karena mungkin janji itu tidak sebagus kelihatannya kayak gitu atau ya kata-kata temenmu mungkin nggak sebagus itu sih secara kenyataannya kayak gitu. Itu sih mungkin. Apalagi ya Bang Leo ya? Keuangan jelek karena Merkuriusnya jelek. iya bisa juga keluar untuk Hmm. bergaul itu karena Oh di iya. 14 kan. Mm, mm, mm. Ya, jadi di sosialisasi yang akan mengosongkan dompet lah ya, berarti Hmm, bulan ini. Oke, itu Bang Leo ada tambahan? sudah sih. Baik, ya udah kalau gitu. Kita lanjut ke Gemini Rising, silakan ya bagi Anda untuk Oke, menjelaskan. Gemini Rising, eh rulernya ada di house 10 dalam keadaan Mhm. eh, ambruk, tapi ditolong oleh sang tuan rumah Jupiter. Jadi ini bisa melambangkan keadaan di mana ya mungkin dalam hal karir ada hal-hal yang mungkin menurun atau kurang menyenangkan, tapi tetap aja nanti ujung-ujungnya hasilnya bisa tetap bagus. Itu salah satu kemungkinannya itu sih. Ya intinya Oh, sebetulnya dalam menyenangkan hal sekali, ya menyenangkan banget. karena Jupiter ya. Ya karena Jupiter. Silahkan lanjut. Ya pokoknya waktu yang bagus sih untuk ya untuk berkarir atau menunjukkan diri di muka umum kah gitu. Kayak Mm, gitu. Ya mungkin mesti hati-hati oke. sama permasalahan teknologi aja sih. Mm-mm. Dan ini mungkin buat kalian Gemini Racing ya, lebih gak banyak. Soalnya ruler house 4 di house 10 berarti nggak banyak di rumah dong, lebih seneng pergi. Hmm, Lebih seneng, you know. Tahu nggak sih maksudku? iya lebih senang tampil ya. Ya lebih seneng, ya itulah maksud saya itu tadi. Oke. Bisa jadi, bisa jadi. Merkuri di Pisces, menyusahkan sekali buat ngomong. Eh, ya itu untuk yang apa akses house 10 sama house 4. Terus yang house 9 mungkin ini beberapa dari kalian yang punya Gemini Rising ini lagi em, tentang house 9 bisa soal pendidikan, kemudian bisa soal publishing itu mungkin lagi mengalami kendala ya di hal tersebut kayak gitu dan kalau kalian Gemini Rising dan lagi ngajar kayaknya ini juga masih bukan waktu yang tepat sih karena di situ juga ada Mars dan Saturnus kan kayak gitu. Jadi ini kalian Gemini Rising bulan ini ngapain dong? Em, Tampil aja di depan umum udah gitu. iya, tanpa Lebih pendidikan. tenar.
Atau mungkin kayak informasi yang didapatkan setengah-setengah juga bisa. Iya, iya. Kayak gitu. Ya, saya cuma mau nambahin itu aja sih, Pak. Saya nggak tahu lagi mau nambahin apa. Itu aja sih. Ya udah, kalau gitu. Ya udah kalau gitu kita next aja lah. Next ke Cancer Let's go. Rising. Cancer Rising aksesnya house 9 sama house 3. Terus tambahannya house 8. Kita nggak ngomongin rulernya. Rulernya jalan-jalan mulu soalnya. Iya. Oke, Cancer Rising untuk tulis menulis atau berpergian ini menjadi waktu yang baik buat kalian. Eh, apa ya, kayak rencana perjalanan yang tadinya mungkin sempat terhambat ini mulai berjalan kayak gitu, walaupun ada gangguan sedikit dari mungkin kalian kayak cemas kalau mau berpergian itu bisa terjadi, tapi ketika dilakukan ya tetap lancar-lancar anyway kayak gitu, itu bisa. Tapi mungkin hati-hati sama kayak kendaraan yang kalian tuh naiki ya setiap harinya kayak misalnya mobil atau motor kayak gitu. Mungkin dicek-cek lagi kendaraannya soalnya rulernya soal kendaraan itu lagi jelek kayak gitu. So a bit carefulnya di situ sih kalau aku kayak gitu. Kalau Bang Leo? Ya bisa juga soal ini bisa bagus juga untuk mulai kuliah, mulai belajar sesuatu, atau kalau posisinya sebagai pengajar juga bagus untuk mulai ngajar gitu. Tapi ya dengan ya ada Mercury di situ, ya mungkin ada permasalahan-permasalahan terkait paperwork lah, atau komunikasi yang mungkin awalnya nggak nyambung, uh, atau yang ribet gitu. Tapi ya semua akan baik adanya lah, karena ada Jupiter di situ. Baik. Ada kayak slogan apa gitu tau gak sih? Semua akan indah pada waktunya gitu. Iya. Oh ya, tapi ada Neptunus di situ, jadi mesti hati-hati juga kan hal-hal yang janji-janji mulu. Oh ya, hal 9 Mm-mm. juga terkait dengan tempat-tempat ibadah, jadi bergiat di tempat-tempat ibadah juga bisa, uh, Mm-mm. atau karena di situ ada Neptunus, jadi mungkin bisa aja yang rada-rada ini ya, Ya, tahu jadi lah. kalau kalian mendapat petuah-petuah yang kurang apa ya, yang kayak halu banget itu hati-hati lah ya soal masalah kepercayaan. Dah gitu aja kita ngomongnya Iya, iya. gitu. Ya kalau mau pergi ya masih oke lah ya. Oke. Ya itu untuk akses house 9 sama house 3. Terus kita ke house 8, which is kayaknya kalian lagi banyak pengeluaran ya, Cancer Rising. Banyak yang harus diurusi ya. Tuh house 8-nya pengeluarannya cukup rame soalnya. Iya. Kalau menurut Bang Leo Pengeluaran gimana? terpaksa. Hmm, terus apa tuh? Semua akan move on pada waktunya kata Mbak Fitri. Soalnya dia Cancer Rising. Iya, iya. Masih sampai ini, Mbak, sampai sampai awal April. Semangat ya buat kalian Cancer Rising yang ada di luar sana. Well, ya terus house 8-nya mau diapain lagi Bang Leo? Mau diapain lagi? Mau ditambahin apa lagi? Ya, apalagi ya, paling House 8 kan kayak perasaan takut gitu ya. Depresi, stres, Mm-mm. jadi bisa bisa banget itu ngomongin ya memang pengeluaran-pengeluaran itu bikin stres yang sangat besar itu bisa. Mm-mm. Oh iya, untuk beberapa kalian Cancer Rising mungkin hati-hati soal masalah utang piutang atau soal kredit ya, karena this is not a good time untuk memulai kredit sih. Kalau kalau pengen kredit sesuatu, this is not a good time lebih tepatnya. A bit carefulnya kayak gitu. Cancer Rising. Mhm. Oke, mau ditambahin lagi atau udah kita lanjut aja? Kita lanjut. Ya udah, ya udah kita lanjut aja. Selanjutnya Leo Rising. Leo Rising aksesnya dia lah House 2 sama House 8 dan House 7. Mhm. Ini masih setipe sama Cancer Rising ya. Kalian tadi eh, duitnya juga lagi jebol, pengeluarannya lagi banyak dan itu ekstra banyak karena ada Jupiter di situ ya by the way. Jadi ini mungkin rencana keuangan kalian di bulan ini agak
hancur sih lebih tepatnya buat kalian Leo Rising kayak gitu. Terus Bang Leo mungkin mau nambahin? Paling house tujuhnya aja tuh yang Hmm. ramai dengan konflik. Jadi bisa dengan pasangan romantik, bisa dengan pasangan bisnis, itu hati-hati ada pertikaian sih. Atau kalau kerjanya client base mungkin ya. Iya, ya kalau kerjanya client base tuh bisa mungkin ada yang rese, Mm-mm. berantem lah, apapun itu. Mm-mm. Anda kayaknya semangat banget ngomongin berantem. Iya, ada Mars soalnya di situ. Oh, baik, baik. Ya itu untuk Gitu. Leo Rising sih. Mm-mm. Bang Leo mau ngomong apa lagi buat Leo Rising? Nggak ada? Nggak ada sih, itu aja. Ya udah. Oke, ya well untuk Leo Rising yang diingat adalah pengeluaran juga masih banyak, utang piutang juga kalian harus hati-hati, jangan memulai kredit dalam bentuk apapun ya, sama kayak Cancer Rising tadi. Itu aja. Terus kita ke Virgo Rising. Virgo Rising rulernya di House 7 dan jelek. Jadi mungkin kalian kalau ngadepin orang, kalau orang lain lagi nyebelin ya harap bersabar sih lebih tepatnya. Kayak gitu. Dan ini buat kalian Virgo Rising mungkin kalian belum bisa kayak apa namanya apa ya istilahnya aku mau ngomong apa sih? Jadi intinya kayak tahu nggak sih mempresentasikan Merealisasikan. diri dengan Oh, baik dan benar. mempresentasikan. Maaf ya ini Mercury di Pisces saya jadi aneh ngomongnya. Ya mempresentasikan diri dengan baik sih lebih tepatnya di hadapan orang lain gitu karena ruler kalian lagi jelek gitu ya. Jadi mungkin ketika mengalami miskomunikasi itu asalnya dari kalian sendiri itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi a bit hati-hati sih lebih tepatnya kayak gitu. Bang Leo mungkin mau nambahin. Saya ngomongnya jadi ngawur nih dari tadi. Tapi tetap aja house ketujuhnya itu tetap mendatangkan ini sih optimisme gitu dan keberuntungan karena di situ Mm, kan tetap ada Jupiter jadi ya tetap ada harapan lah untuk misalnya kayak orang-orang dengan client yang kerjaannya client base visualizing dengan yang kerjaannya client base atau mungkin kalau ada salah omong dengan ada pertikaian dengan partner romantik kah bisnis kah itu sesuatu yang mungkin kemudian bisa direkonsiliasi lah bisa dijalin kembali lah. an- iya, berarti konfliknya Virgo Rising di bulan ini masih bisa diselamatkan lah ya berarti. Iya. Mm-mm, itu. Oke. Tapi mungkin hati-hatinya kalian Virgo Rising lagi rentan sakit sih karena kerjaan ini bisa karena kerjaannya tambah banyak atau kerjaannya sangat menuntut gitu ya. Jadi kalian terlalu sibuk dan malah sakit. Itu bisa terjadi. Yang di House 6 itu loh Bang Leo. Iya, itu Mm-mm. antara terlalu sibuk atau Atau hasil yang kurang memuaskan. ya itu juga bisa terjadi. Iya. Itu sih. Jadi ini literally bukan bulan yang bisa diharapkan sih lebih tepatnya. Gitu. Bang Leo udah? Sudah. Ya udah. Aduh. Ya ini derita kami menjelaskan sesuatu ketika Merkuri di Pisces ya kayak gini nih. Gak jelas semuanya. Oke, selanjutnya kita lanjut aja loncat ke Libra Rising ya. Libra rising. Libra Rising temanya fifth house soalnya rulernya di situ terus habis itu aksesnya house 6 sama house 12. Jadi buat kalian Libra Rising ini masih bukan menjadi waktu yang baik untuk bersenang-senang, mengerjakan hobi ataupun hubungan dating life ya karena itu ada Mars sama Saturnus jadi kemungkinan kalian malah berantem sama pasangan kalian itu besar kayak gitu itu bisa terjadi gitu sih. Bang Rencana Leo silakan. rekreasi juga bisa jadi Mm-mm. batal, itu juga mungkin. Mm-mm. Um, Oke. Terus
Libra Rising kalau misalnya ada beberapa dari kalian Libra Rising dan udah punya anak, mungkin kebutuhan anak ini sedang sangat meningkat dan membutuhkan perhatian lebih sih, lebih tepatnya. Dan mungkin kalian jadinya jadi boros karena kebutuhan anak sih untuk di bulan ini kayak gitu buat kalian Libra Rising gitu. Terus yang aksis House Nah, 12, mm, mungkin bakal banyak ini ya, pekerjaan, ya mungkin ada miskomunikasi juga di dalam pekerjaan itu, meskipun ya itu sesuatu yang bisa teratasi juga. Eh, ya, nah itu sih, eh, biasanya House 6 menggambarkan kesibukan. mm-mm. Atau kalau kalian pengen diet sih, this is a good time sih kalau pengen diet. Beberapa dari kalian Libra Rising yang pengen diet ini bagus sih kayaknya. Hidup lebih sehat. Lebih sehat ya. Mengurangi makan makanan yang kurang berguna lah ya untuk tubuh itu bisa menjadi waktu yang tepat di bulan Maret ini. Kayak gitu buat kalian Libra Rising. Oke, itu Lanjut. udah Bang Leo. Udah sih. Scorpio Baiklah, ya well. Rising. Aduh, ya Scorpio Rising saya, jadi saya akan ngomongin diri saya sendiri. Ini ya akan lebih banyak di rumah sih, lebih tepatnya. Kalau kemarin sudah sempat bersenang-senang ketika Mars di Capricorn, sekarang Mars masuk ke Aquarius, kalian akan lebih banyak di rumah atau melakukan kesibukan lewat rumah atau sibuk karena urusan rumah maupun urusan keluarga. Itu bisa sangat terjadi buat kalian Scorpio Rising kayak gitu. Terus cuan kalian juga masih ya bagus tapi bobrok juga karena cuannya cuma kayak lewat aja kayak gitu ya nggak sempat tersimpan karena gimana pun juga signifikator cuannya terbuang ke house 5 jadi soal kesenangan, hobi, sosialisasi, party. Kalau kalian pengen party ya boros banget bakalan kayak gitu ya itu bisa terjadi buat kalian Scorpio Rising sih kayak gitu. Itu sih dari saya Bang Leo mungkin mau nambahin sesuatu. Ya mungkin karena oh, karena di rumah tuh mungkin bukan cuma sibuk ya, tapi juga mungkin bisa ada eh, perkelahian itu juga bisa. Ya. Atau mungkin bagi beberapa Scorpio Rising juga misalnya mau rekonsiliasi dengan seseorang di rumah, di keluarga gitu, terutama orang tua juga itu bisa bisa Mm-mm. jadi tergagalkan gitu. Jadi Mm. kayaknya lebih baik pergi rekreasi aja deh dengan begitu ramainya Boros tapi planet Pak. di house kelima. Boros tapi Pak, boros. Iya, boros Cuannya jadinya. boros. Oh tapi kemarin saya ada perkelahian di rumah loh. Oh, sudah Ada. manifestasi ya. Iya, anak saya Jackie itu ya seperti yang sudah saya upload kemarin di story. Oh Dia iya berantem iya. tuh di rumah masalahnya. Kesel banget. Ya itu kadang ya sebagai info aja kadang termanifestasikannya dalam hal-hal yang remeh kayak kucing saya berantem di rumah kayak gitu itu bisa terjadi ya manifestasinya bisa kayak gitu. Jadi nggak terlalu kadang tuh manifestasinya nggak terlalu suram banget gitu loh. Tergantung cara kita masing-masing. Gitu sih. Mungkin karena Dah, Mars Bapak itu mau juga nambahin? ruler dari Hmm? house 6. Ya, sih, my pets berantem di rumah ya, fine. Terus Saturnusnya Bisa. ruler dari house 3. Jadi binatang Itu peliharaan berhadapan dengan tetangga. iya soalnya yang berantem sama kucingku tuh kucing tetangga. Jadi awkward gitu pas dikeluarin kucingnya kayak tetanggaku lihat kayak itu kucing saya iya itu tadi masuk rumah hehe mau ngomong berantem sama anakku tapi kok gimana ya gak jadilah itu yang awkward banget gitu loh aneh banget. Aduh, ya itu ya kira-kira kadang tuh termanifestasikannya dengan hal-hal sesimpel dan sereceh ini sih lebih tepatnya gitu. Ya itu udah, Sudah sepertinya. ya udah. Ya udah, saya nggak mau ngomongin apa-apa lagi sih Scorpio Rising. Baik, kita lanjutkan saja ke Sagittarius Rising. Di sini Sagittarius Rising tema yang penting adalah aksis dari House 4 dan House 10. Terus tambahannya tentang House 3.
Gimana tuh Bang Leo? Ya, ini menyenangkan untuk berada di rumah saja. Apalagi Iya. rulernya Jupiter ada di house keempat kan. Bisa di rumah, Mm-mm. kumpul sama orang tua, mengurus rumah kah, mengurus properti kah. Itu hal-hal yang True. oke sih. Atau mendapatkan warisan tanah. Iya, Ngarep Bang. Ya itu bisa terjadi. menggali harta Anyway. karun ya. Ya, bisa, bisa, bisa. Ya itu apa? Udah Sagittarius Rising gitu ya. Oh iya yang Belum, House 3 belum. house tiganya Terus aja. tapi ya berarti walaupun kalian memang lagi senang di rumah atau banyak kesibukan di rumah ataupun terkait orang tua, kalian harus hati-hati sama bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang lain karena di sini komunikasi kalian sedang lebih tepatnya rentan mengalami miskomunikasi sih kayak gitu. Dan kalau kalian punya saudara, kalian Sagittarius Rising yang punya saudara, ya hati-hati kalau kalau lagi ngomong sama saudara karena bisa berantem karena hal kecil sih. Gitu. Itu terus udah, Itu udah, sih. ya udah. Oke, next. Next. Capricorn Rising. Well, Capricorn Rising temanya second house, tambahannya aksis house 3 sama house 9. Cuannya masih jelek dan ini kayaknya kayaknya malah tambah tambah ada pengeluaran nggak sih Capricorn Rising? Eh, bisa aja itu ada pemasukan sedikit dari si Venus, tapi habis itu langsung keluar lagi karena ada Mars gitu. Iya. Jadi masuk bertahan sebentar habis itu ya udah bablas aja gitu duitnya. Iya. Gitu. Well, terus habis itu apa ya? Second house apalagi? Mungkin hati-hati dengan pola makan sih kalian Capricorn Rising karena aku tidak melihat keteraturan dalam pola makan ini ya. Mungkin malah lebih kayak yang penting makan menambah energi aja sih. Kalau aku sih melihatnya jadi gitu. Jadi a bit careful dengan pola makan kalian. Oke. Terus itu akses house 3 house 9 gimana Bang Leo? House 3 mungkin menyenangkan untuk misalnya belajar hal baru, ambil kursus, atau traveling ke tempat-tempat yang dekat. Ya, meskipun tetap mesti hati-hati sama uh, yang tadi soal kendaraan juga bisa, atau misalnya ya Mercury bisa menggambarkan kayak misalnya GPS gitu, mungkin bisa Oh tersesat. iya, bener. Bener-bener. Ya. Itu terus kalau ini di satu sisi aku pengen bilang kalau kalian punya kayak ritual-ritual kecil gitu sih, ini sedang bagus untuk dilakukan. Kayak gitu di satu sisi. Di sisi lain kalau untuk yang kayak ritual yang tema House 9 yang benar-benar kayak ritual tahunan misalnya atau kayak gimana ritual keagamaan besar itu sedang tidak bagus untuk dilakukan. Jadi mungkin hati-hatinya di situ sih. Tuh Capricorn Rising. Mm-mm. Udah, udah, Sudah. ya udah. Oke, next lagi kita ke Aquarius Aquarius Rising. Rising. Ya ini temanya House 1 Bang Leo. Aksesnya House 2 sama House 8. Iya. Silahkan Anda aja. Saya bingung ini. Ini berantem dengan diri sendiri ya. Tapi bisa aja berantem sama atau berantem karena kerjaan kan. Soalnya Marsnya menguasai House 10. Iya. Atau Mm-mm. kerjaan, atau sama saudara ya. Uh, Mm-mm. mungkin juga, oh, ya masih dengan kelesuan yang sama mungkin. Tetapi Mars di situ karena itu penguasa dari house ke-10 jadi kayak semacam memaksa kelesuan itu untuk hilang. Jadi kayak semacam ada tuntutan untuk kayak punya tujuan hidup kayak gitu dan hal itu malah Mm. membuat keadaan mental jadi semakin buruk. Ya itu bisa terjadi. Kok kayaknya surem amat ya di Aquarius Rising. Oke, terus habis itu akses House 2-nya gimana Bang Leo? House 2, House 8 itu. Uh, house 2-nya sebenarnya oke karena Jupiter, tapi di situ ada Mercury yang lagi jelek dan Jupiternya juga
kan semakin mendekat ke Neptunus, jadi semakin berhati-hatilah juga dengan pengeluaran yang besar ya, selain pemasukan yang besar. Jadi ini pemasukan besar, keluarnya juga gede Iya, gitu. atau tiba-tiba hilang aja. Ya, impossible sih, possible tiba-tiba kayak oh shit, ini aku harus mengeluarkan untuk ini nih gitu. Duitnya ada sih, tapi ya udah hilang gak ada bekas gitu. Lenyap. Lenyap, lenyap ditelan kabut. Ya, ya sudah, udah Hmm, tambahan udah. Oke, udah sih. ya sudah. Baiklah, kita menuju rising terakhir yaitu Pisces. Ya, Pisces temanya aksis house 1, house 7, terus tambahannya house 12. Jadi ini mungkin kalian pasti stressing lagi banyak-banyak ketemu sama orang sih ya. Mau pasangan bisa, mau klien bisa, mau teman kerja sama bisa, atau ya orang lain sih intinya gitu sih kalian buat Pisces rising. Tapi di sini aku melihat kayak selain Jupiternya dignified yang which is berarti si Pisces rising ini sedang nyaman dengan dirinya sendiri. Berarti lagi sedang tidak ingin diganggu oleh orang. Aksis sorry, apa planet-planet di house 12 itu mungkin membuat mereka juga jadi kayak semakin ingin sendirian sih mungkin. Tapi tidak bisa. Tapi tidak bisa itu dia. Iya. Jadi terpaksa menerima tamu ya. Terpaksa bercengkrama dengan orang lain padahal pengennya ya udah diem aja gitu. Tuh. Bang Leo ada tambahan? Ya, dengan matahari ada di situ, oh, Jupiter ada di situ, itu bisa ngasih optimisme tambahan lah itu. Terlebih ada Neptunus juga di situ yang mungkin optimismenya ya bisa berlebihan, bisa halu. Mm-mm. Ditambah lagi ada Mm-mm. Mercury di situ, jadi Mercury yang anjlok, jadi bisa aja banyak apa ya gagasan-gagasan, angan-angan tentang masa depan mungkin yang serasa indah aja sekarang gitu. Tapi Tapi nggak nggak tahu ke tahu depannya. nantinya gimana. Tuh ada dua orang Pisces rising tuh komen tuh ada. Oh iya, Itu mereka berdua Pisces rising. Komennya ya gitu. Aku digangguin orang. digangguin orang. Iya, harus ini harus menerima tamu siapapun yang Hmm. datang. Iya, harus apa tetap bercengkrama dengan orang lain walaupun tidak ingin. Ya, udah Bang Leo? Sudah sih. Oke, ya well, itu untuk 12 rising signs ya. Pembahasannya tentang bulan Maret ini buat kalian ngapain aja sih? Apa yang akan terjadi untuk kalian itu sudah tadi. Nanti, anyway, nanti kemungkinan kayaknya siaran ulangnya tuh ada di YouTube sih. Soalnya aku dari kemarin nggak tahu kenapa nggak bisa upload video yang agak lama lewat IG sih. Jadi mungkin aku taruh di YouTube gitu. Terus kalian notice gak by the way? Baik aku sama Bang Leo sama-sama pakai baju warnanya warna agak kekuningan. Kira-kira tadi ini apakah karena kita mulai di harinya Saturnus, Bang Leo? Eh, bisa jadi ya. Hmm, bisa jadi. Ya, jadi Bisa buat yang jadi. kalian belum tahu, kami ini juga certified horary dan dalam horary itu ada yang namanya planetary hours. Itu salah satu hal yang penting dalam horary kayak gitu. Dan contohnya ketika kami mengamini harinya Saturnus, yang di hari Sabtu ini kami pakai bajunya warna-warna Saturnus kayak gini sih jadinya. Warna-warna kayak apa ya? Warna-warna Sandy. ya pucat gitu lah. Mm-mm. Mm-mm. Bahkan background saya juga pucat anyway. Ya, kita sekarang Keluar. masuk ke section ketiga. Jangan jiwanya yang pucat, Bapak. Maaf, maaf. Tolong jangan jiwanya yang pucat juga. Oh, Ya, kita masuk ke section horari. Ya, sekarang kita masuk ke section horari yang saya dan Bang Leo juga nggak tahu mau ngomongin apa sih di sini. Tapi kamu pengen ngomongin horari aja sebenarnya. jadi apa itu horary?
Apa itu horari? Apa itu horari Bang Leo? Coba. Ya, astrologi untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi horari adalah astrologi, adalah cabang ilmu ya, lebih tepatnya cabang ilmu dalam astrologi yang dikhususkan untuk Q&A atau menjawab pertanyaan. Jadi premisnya itu kamu bertanya langit menjawab, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi kamu nanya ke astrologer kayak misalnya, ini bisa nggak kayak gitu. Terus nanti astrologer itu eh, membuat chart. Nah, di situ nanti ada jawabannya kayak bisa atau enggak, apa consideration apalagi yang harus dibutuhkan dan segala macamnya kayak gitu. Itu horari. Dan kayaknya horari akhir-akhir ini lagi cukup rame ya Bang Leo. Aku sih melihat beberapa astrologer mulai merambah ke horari sih lebih tepatnya. Ya, em, ya. Ada komennya singkat sekali. Mau mengeluarkan sesuatu tapi takut ini, takut apa namanya? Takut takut salah gitu Gimana? Takut. dengan materi yang lagi terguling ini gitu. Hmm. Ya, itu sih, itu horari. Gitu. Terus habis itu apalagi yang mau kita bahas horari ya? Apa Bang Leo? Aku bingung nih. Eh, ya mungkin eh, hal-hal yang masih kurang jelas diketahui oleh para penanya horari ini. Jadi kayak misalnya, Mm-mm. Oh, apakah tata yang cara dijawab, bertanya. iya, iya, Tata cara bertanya. iya cara bertanya Mm-mm. bisa juga, Jadi kita mulai dari mana? boleh sih. Jadi Ya cara efek-efek bertanya. Jadi cara bertanya tanya berklarifikasi. aja sih ke astrolog. Eh, Hmm. nah, Ya, tapi hmm. tapi nanti eh, kan pertanyaan itu akan diterima oleh si astrolog gitu. Nah, astrolog ini akan membuat chart ketika dia atau kami menerima pertanyaan itu, memahami pertanyaan itu, dan kami Hmm. juga pakai tempat kami gitu. Eh, Mm-mm. dari situlah ditafsirkan jawaban dari pertanyaan itu. Mm-mm. Ya itu horari. Terus, Lalu oh eh, kan Vira kemarin bilang kan ada soal orang-orang yang berharap bahwa horor ini ya, kayak bisa misalnya langsung menemukan barang kayak gitu, barang yang hilang gitu. ya, ya. Ini sebenarnya pengalaman pribadi sih karena entah kenapa saya jadi kayak ahli nemu barang hilang gitu loh kalau pakai horari. Padahal juga enggak kayak gitu ya. Jadi ini kebetulan karena ada beberapa kasus orang nyari barang hilang lewat saya, terus habis itu berhasil ketemu gitu. Cuman yang orang tidak tahu adalah tidak terus saya ketika kalian tanya horari, saya akan langsung tahu barang itu di mana. Kenapa? Karena dari horari itu belum tentu sebenarnya dari chart horari itu bisa kelihatan apakah barang itu bisa ketemu atau enggak. Premisnya itu di situ dulu. Jadi ketika kamu nanya, Mbak, barangku di mana ya gitu. Yang aku bisa jawab pertama adalah apakah barangmu bakal ketemu atau enggak kayak gitu. Kalau ada possibility untuk ketemu, baru aku bisa jawab barangmu tuh di sini bla 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 dan segala macamnya. Atau kalau nggak ada possibility untuk ketemu, ya udah aku bilang ini barangnya bakal susah ketemu. Mending kamu ya udah cari alternatif lain aja atau beli barang baru atau sejenisnya kayak gitu. Itu. Ataupun ketika ada jawaban yang sedikit ngambang ya. Kadang horari itu nggak jawabannya tuh nggak pasti. Kadang tuh ngambang kayak misalnya barangnya ketemu, tapi beberapa bulan lagi kayak gitu. Itu bisa terjadi. Kayak dulu kasus temanku nyari motornya dicuri orang dan motornya ketemu, tapi memang waktu itu signifikator horarinya bilang ya paling 3-4 bulanan lagi gitu dan 3-4 bulanan lagi ketemu emang. Walaupun kondisinya dia di showroom mudahan udah dijual gitu, tapi tetap ketemu kan hitungannya karena temanku tahu oh ini toh motorku di sini. Cuman dia itu ada kadang tuh ada kayak spend waktu baru bisa barang itu ketemu kayak gitu. Itu yang sebenarnya pengen aku highlight dari horari dalam pencarian barang hilang tuh sebenarnya itu nggak terus serta merta barangmu ketemu gitu loh. Karena kadang tuh orang nanya horari sama aku tuh kayak ini pasti ketemu. Enggak men, gue bukan dukun. Jadi itu yang harus dipahami sih buat kalian kalau mau nanya horari untuk barang hilang kayak gitu. Kalau kasusnya Bang Leo kan kemarin ngomong ada orang yang berharap solusi.
Oh Gimana enggak, tuh? aku mau ngomong sedikit juga sih soal barang hilang Oh, itu. silakan. Soalnya eh, ya beberapa emang pernah nanya soal barang hilang dan aku sendiri juga sering nyari barang hilang gitu dan emang emang ada yang ya kayaknya di chart horror itu jelas banget dia di mana gitu dan itu tuh di dekat kita barang itu tuh ada gitu. Hmm. Tapi kenyataannya tuh itu baru bisa ditemuin berbulan-bulan kemudian gitu. Jadi memang di situ juga ada chart horror pun ada permainan takdirnya juga gitu. Jadi memang kita tidak ditakdirkan untuk langsung menemukan barang itu saat itu juga gitu. Kita memang harus tetap mau nggak mau pasrah gitu. Iya. Mm-mm. Ya kadang gitu sih. Aku juga pas aku nyari kayak nih aku nyari pipaku kan ketemu sih tapi bukan pipa yang pengen tak cari. Tahu nggak sih? Itu cuma pipaku di antara pipa-pipa lain yang aku lupa taruh di mana gitu. Tapi bukan pipa yang pengen tak cari gitu loh. Terus ternyata pipaku ketemu sebenarnya tempatnya tuh sama kayak dia tuh signifikatornya sama-sama di dekat benda putih gitu kan. Terus habis itu di ketumpuk-tumpuk tas itu sama signifikatornya cuman bedanya adalah benda yang tak cari itu ada di luar ruangan sementara benda yang ditemukan di tunjuk horari waktu itu signifikatornya bisa di luar ruangan bisa di dalam ruangan kayak gitu jadi kadang jelas memang buat kita yang baca tapi kalau kita nggak tahu pemetaan tempatnya barang itu hilang tuh kadang juga bingung ini ngarahinnya kemana gitu loh karena arah kalau kita baca dari arah kalau aku pas itu waktu baca dari arah mata angin pun searah gitu loh, ngarahnya ke sana. Cuman ternyata lebih sana lagi daripada yang waktu aku temuin gitu. Hmm. Itu sih. Jadi kadang horari itu apa ya jawabannya kadang bisa agak ngambang apalagi buat cari barang hilang gitu. Iya. Mm. Dah, kok Mm-mm. saya jadi berapi-api sekali. Berapi-api ngomongin barang hilang ya. Makanya jangan hilangin barang dong. Nggak sengaja mau gimana? Mau gimana? Padahal aku sendiri Kesel sering deh. sering ngilangin barang terus akhirnya nyari pakai horor. Ketemu nggak? Ketemu sih sering kali. Tapi ada Baik. satu hal yang belum ketemu. Padahal itu eh, signifikatornya tuh mengatakan bahwa ya benda itu tuh nggak jauh-jauh amat dan itu tuh Hmm. ada di tempat semestinya benda itu ditaruh. Jadinya tapi nggak ketemu gitu. Ya itu Apa tuh? buku. Nanti bisa aja itu tiba-tiba muncul. Ah, oke. Karena sebelumnya Apa? pernah cari gunting juga dan itu Mm-mm. tuh itu gunting untuk cukur rambut. Eh, Mm-mm. itu bukan aku yang nyari, eh, tapi Mm-mm. orang-orang di rumah ini yang orang-orang di rumah aku yang nyari. Terus aku bilang ini tuh letaknya udah di dekat air gitu dan ada di tempat yang gelap. Ya udah pasti itu di kamar mandi lah. Udah Mm-mm. tahu karena apalagi gunting itu emang biasanya ditaruh di situ gitu. Jadi emang udah mengarah ke situ gitu. Nah, tapi udah dicari Terus? tuh di kamar mandi, di laci-laci yang ada di dalam kamar mandi. Nggak ketemu. Mm. Berbulan-bulan Sampai. kemudian, di laci yang sama yang udah dicari, tiba-tiba muncul aja. Oh, nice ya, Jadi nice. emang kayak perlu waktu aja sih gitu. Hmm. Ya ya. Kadang tuh kayak aku tuh kadang keberatannya sama orang yang pengen cari barang dengan horari itu kayak mereka nggak expect kalau kadang tuh butuh waktu buat nyari barang. Mm-mm. Jadi kayak mereka nggak expect kalau ternyata butuh berapa minggu atau berapa bulan misalnya. Terutama ini khususnya buat nyari barang loh ya. Kalau misalnya kayak pertanyaan question yang lain kayak misalnya dia nanya soal pasangannya atau dia nanya soal kerjaannya, kalau misalnya ada estimasi waktu mereka mungkin masih terima. Tapi kalau nyari barang itu kalau ada estimasi waktunya mereka masih agak masa sih gitu atau kayaknya nggak harusnya bisa deh ditemuin sekarang kayak kayak gitu gitu loh. Iya, iya. Mm, itu pengalaman kita sebagai Certified Honorary Practitioner dari School of Traditional Astrology. Itu.
Mungkin Bang Leo ada apa kisah horari lainnya? Apa ya? Em, Tidak teringat untuk saat ini. Masalah yang solusi itu gimana? Yang solusi ya itu kan bukan bukan soal cari barang. Sorry sorry. Oh iya. Agak-agak nggak nyambung. Iya, biasanya orang kalau nanya horari ke aku tuh selalu selalu cari ini. Jadi misalnya dia menanyakan tentang suatu keadaan buruk gitu di yang terjadi misalnya di keluarganya gitu. Ini gimana ya penyelesaiannya gitu. Terus sementara horari itu menyebutkan bahwa dia masih harus menjalani keadaan itu dulu gitu, baru bisa lepas. Hmm. Sementara orang yang nanya ini tuh ya namanya juga mungkin lagi dalam keadaan tertekan ya. Jadi selalu Hmm. menanyakan, jadi seringkali menanyakan solusinya gimana gitu supaya saya bisa keluar dari keadaan ini. Ya jadi itu kan uh, agak bingung juga ya, separuh Hmm. tega, separuh juga jadi kayak merasa uh, orang yang seorang tabib yang tidak bisa mengobati. uh, Tapi aku, hmm, ya ya tapi begitu memang di chartnya menunjukkan bahwa memang dia harus melalui itu, terus ya gimana dong gitu. iya sih, aku pernah nemu cerita sejenis lah ya. Dia ada masalah, terus kayak mau maju ataupun mundur tuh hasilnya tuh tetap kayak karena di chart Ferrari-nya tuh ada Saturnus di house 10 di deket MC gitu loh. Jadi kayak Hmm, hasilnya tuh bakal tetap Saturnian gitu loh, bakal tetap nyusahin, bakal tetap kayak makan waktu yang cukup lama atau pokoknya ekstra nyusahin lah istilahnya kayak gitu. Terus kayak akhirnya aku tuh ada 2 menitan tuh aku mikir, terus ini mau gimana gitu loh. Kan nggak bisa ngasih solusi dengan kayak ya udah gitu karena nggak ada solusi juga di chart horarinya. Akhirnya yang bisa aku lakukan waktu itu cuma kayak oke okay, si orang ini signifikatornya apa? Oh, planet ini. Berarti ya udah ngikutin alurnya planet ini aja gitu. Cuma bisa itu untuk karena keadaannya tuh dan MC-nya tuh yang benar-benar di tengah-tengah zodiak gitu loh. Jadi dia derajatnya masih belasan dan itu kan berarti kondisinya masih akan gitu-gitu aja. Jadi kayak iya. ya udah kamu cuma bisa you know melakoninya menjalaninya saja gitu loh kayak gitu kadang tuh memang nggak ada kadang tuh kalau emang kondisinya nggak ada solusi ya horari juga nggak terlalu membantu sih memang gitu apalagi ya soal horari So bingung horari, aduh tadi aku ada satu lagi tapi tiba-tiba lupa terlepas dari ingatan. Em, horari ya iya soal horari. hmm, anu horari yang katanya bisa memprediksi masa depan Prediksi masa depan. sorry itu saya sarkas sih tiba-tiba. Well, ya, Horari itu nggak kayak, I mean kayak dia tuh chart yang hanya digunakan untuk saat itu juga gitu loh. Jadi dia kayak keadaan tuh masih bisa berubah bukan nggak gimana yang ngomongnya. Keadaannya masih bisa berubah dengan kalau dari Horari pun keadaannya bisa berubah setelah bla 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 kayak gitu. Jadi nggak yang dengan mudahnya berubah gitu, nggak juga gitu loh. Tapi ada set di mana kita harus mengalami bla 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 dulu baru keadaan itu berubah atau baru hasilnya kelihatan kayak gitu. Itu bisa terjadi di chartnya Horari. Jadi dia nggak yang terus bisa memprediksi masa depan dari hal yang ditanyakan nggak gitu juga sih konsepnya. Kalau mau kayak gitu konsepnya, mending sekalian kayak bacaan prediksi kayak bulanan, kayak tahunan, kayak apa gimana kayak gitu. Soalnya itu yang lebih konkret lagi nanti jawaban untuk memprediksinya kayak gitu daripada cuma pakai horari. Hmm, gitu sih. Nah, Hmm, aku ingat eh, silakan. eh, pernah ada satu klien yang
mencoba menghubungi dan dia mengira saat itu adalah saat yang baik. Makanya dia nanya supaya jawabannya positif. Jadi, jadi itu lebih baik tidak dilakukan. Jadi mending ya tanya aja gitu. Itu itu gini ya maksudnya. Asin kayak orang itu nggak bisa digituin. Kalau misalnya hasilnya jelek ya udah jelek aja gitu loh. Nggak yang terus tiba-tiba jadi bagus enggak gitu. Nggak Dan gitu emang waktu caranya. itu emang waktu itu tetap jelek hasilnya. Karena Saya mungkin kok dia yang bertanya mungkin memang juga tidak terlalu menguasai cara membaca horoskop ya gitu. baik. Tapi kayak ya itu sih maksudnya kayak kalau misalnya kalian mau nanya Hurari nanya aja. Justru kalau kalian nanya di saat yang urgent as in butuh banget jawaban malah jawabannya tuh bisa jelas gitu loh. Tapi kalau kalian nanyanya kayak menunggu waktu yang tepat tuh nggak terus nggak akan tiba-tiba mengubah keadaan sih gitu. Dia bukan eleksi soalnya. Kecuali kalian pakai eleksi gitu ya, ya itu mungkin hasilnya bisa berubah kayak gitu. Mungkin. Ya, Bapak Time Master. Iya, dan kalau eleksi itu ada action yang bisa dilakukan di waktu yang dipilih itu kan. Mm-mm. Kalau Kalau Horari kan horor cuma ya 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 udah baca nanya aja. aja kan. Mm-mm. Baca aja, jawab aja gitu loh. Cuma oh ya udah ini gini kayak gitu. Nggak mesti ada necessary action di situ. Mm-mm. Mm-mm. Ya itu Horari. Tapi gimana sih maksudnya kayak oh nggak 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 berubah juga sih kalau misalnya tiba-tiba nanyanya ganti jam gitu nggak terus berubah malah kadang nggak valid nggak sih chartnya. Iya, jadi nggak valid. Ya kayak misalnya Hmm. sekarang nih ada moon trine Jupiter, terus misalnya orang tahu nih bagus gitu. Sengaja Hmm. nanya pas eh, pas misalnya antara misalnya Jupiternya angular kayak gitu-gitu. Ya Ya, that doesn't mean jadi nggak anything valid sih. sih. Ya itu nggak valid jadinya malah malah nggak valid jadinya. Jawabannya pun jadinya juga nggak valid gitu loh. Lebih tepatnya gitu. Jadi kalian tidak mendapatkan jawaban yang benar-benar valid dan membantu. Jadi mending tidak dilakukan. Iya. Eh, Ada sih yang kayak pokoknya gitu. apa langit nggak bisa dicurangi lah gitu. Hmm, hmm. Dan Esen kita juga kalau belajar horari kalau Bang Leo baca yang William Lilly nggak sih yang dia bilang kalau misalnya ascendannya kayak gini nanti apakah orangnya siap dengan pertanyaan tersebut terus kayak apakah dia bertanya dengan beneran pengen tanya atau cuma sekedar ngetes kan ada di Oh iya iya tuh ada tuh. William Lilly itu tuh ada set dari apa ada set consideration dari William Lilly yang kayak gitu juga jadi kayak nggak apa kalau misalnya kalian berusaha memanipulasi waktu untuk bertanya, malah kemungkinan kena beberapa aturan itu dan malah nggak valid, nggak bisa dijawab juga gitu. Hmm, gitu sih. Mhm. Kalian mau nambahin mungkin? Itu aja sih. Ya berserahlah kepada takdir. Ya kalau mau nanya nanya aja deh mendingan kalau mau nanya horari udah tanya aja gitu, jangan yang kayak entah Mhm. nggak jelas gitu. Oh, terus ada lagi, aku kadang bingung menanggapi, aku bingung ya lebih tepatnya, aku bingung menanggapi klien yang tanya horari, dia bawa chart ke aku. Mhm. Jadi kayak dia bawa chart, dia ngasih aku chart. Aku tadi tanya ini bacanya apa ya gitu. Jadi kayak apakah Oh peranku sebagai astrologer di situ sudah valid atau enggak tahu nggak sih? iya iya iya. Ya kan? Jadi kayak should I answer this? Apakah aku harus menjawab dengan chartnya dia ataukah aku bikin chart baru? Karena aku jadi bingung di situ. Iya itu Jadinya, membingungkan sih. Lebih baik hmm. iya. Apalagi kalau kalian bukan astrologer, nggak usah Mm-mm. membuat chart horari. Apalagi kalau ujung-ujungnya minta diinterpretasiin gitu. Iya, dan itu aku kadang kayak ya ada beberapa yang kayak gitu terus aku yang bingung terus akhirnya aku pakai chartku sendiri gitu loh. Jadi biar aku lebih jelas juga sih bacanya. Cuman kayak chartnya dia tuh
ini orang ngapain sih? Gitu. Iya, iya. Karena Hmm. itu kan kita jadi ragu karena akan ada aturan yang lebih baik tidak bertanya dua kali kan. Kan itu jadi seolah-olah Mm-mm. dua kali. Mm-mm. Iya, terus aku jadi ragu apakah jawabanku itu benar dan valid atau enggak dengan kondisi yang chartnya kayak gitu. Hmm, Gitu sih. iya. Hmm. Ada lagi nggak Kalau ragu, kadang ketidakjelasan? aku lihat ini sih, yang aturan-aturan yang radicality Coba. itu. Apakah chartnya radikal Iya, iya. ataukah ya itu juga aku pakai itu sih. Cuman kadang kayak kalau radikalnya udah dari planetary hours sih ya udah aku stop di situ. Iya, iya. Hmm. Tapi aku pernah dapat loh pertanyaan, sorry, pernah dapat loh chart ketika elect chart gitu dari planetary hours-nya nggak radikal. Tapi dia radikalnya dari soalnya derajat ascendannya sama kayak derajat Jupiternya kalau nggak salah. Dan emang waktu itu pertanyaannya temanya Jupiter banget sih, jadi tetap tak jawab. Hmm, hmm. Dan itu adalah teknis-teknis yang hanya astrologer yang pusing. Kalian tinggal terima jawabannya aja sih lebih Iya, tepatnya. iya. Pokoknya kalau Ferrari udah nanya aja, kapan aja, Mm-mm. gitu. Gak usah Mm-mm. musingin Ya, teknisnya. yes, gitu. Kalian gak usah tiba-tiba pengen bikin chart. Saya malah bingung dapat chart ini terus chart mau diapain coba. Iya. Kalau kalian gundah, bertanyalah kepada astrologer. Mm-mm. Sewa jasa astrologer dengan baik gitu ya. Terus eh ini mungkin lebih daripada horari, ini lebih kayak etika bertanya sih. Maksudnya kayak ini serba salah aku ngomong kayak gini. Kenapa? Karena bukannya aku nggak mau ngajarin gratis, cuman kayak ketika kalian bertanya horari, jangan tanya, bukan jangan tanya, sebaiknya jangan jangan kayak Kak dapat bacaan itu dapat dari planet yang mana ya? Karena itu membuat aku jadi serba salah gitu loh. Kenapa? Itu as in kayak truthfully saying gue belajar mahal gitu kan. Gue nggak tiba-tiba ngelesin lu gratis dengan sukacita gitu, nggak bakal jadi kayak gitu. Jadi ini bukan masalah horarinya, ini masalah kalau buat aku ini jadinya masalah etika buat kalian yang bertanya sih. Jadinya masuknya ke situ kalau aku. Ya, ya. Ya Bang Leo pernah ada. pernah dapat kayak gitu nggak? Pernah ada sih. Sekali, baru Hmm. sekali sih. Hmm. eh, yang kayak gitu. Jadi kayak sebetulnya itu lebih ke ini sih. Jawaban yang aku kasih itu negatif, yang tidak Hmm. diharapkan oleh si penanya. Hmm. Tapi si penanya ini dia menguasai sedikit astrologi, jadi dia Hmm. mencoba mempertanyakan bagian-bagian yang tidak kubahas gitu. Hmm. Hmm. Eh, Sementara bagian-bagian itu tuh nggak penting gitu. Hmm. Hmm. Nggak ada hubungannya Jadi sama questionnya. uh-uh. Jadi Hmm. uh, ya kayak gitu sih. Penanya ini jadi insist gitu, Hmm. bahwa ini tuh yang jawaban negatif tadi tuh sebetulnya masih bisa ditangkal loh dengan faktor-faktor ini. Ya enggak sih gitu. Karena kita sebetulnya sudah memperhitungkan semua itu kan sebelum kita menjawab gitu. Hmm. Hmm. Mana yang berpengaruh, mana yang enggak, dan segala Uh, macamnya. dan yang tidak penting biasanya tidak kita jelaskan gitu karena ya udah itu Hmm. jadi kalkulasi di dalam hati kita aja gitu. Hmm. 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 Dan iya sih, truthfully saying aku agak gimana ya, agak nggak enak hati sih ketika ada yang nanya, Kak dapat jawaban itu dari planet mana gitu. Terus dia tiba-tiba terus kalau yang Venus sama Mars ini soalnya baru aja makanya ketika Venus Mars kemarin lonjang sama Pluto terus dia mempertanyakan hal itu, which is nggak nyambung sama pertanyaannya jadi kayak eh kamu ngapain sih gitu. Hmm. Itu etikanya agak sorry buat aku ini bukan masalah horarinya tapi lebih kayak etika bertanya you shouldn't do that sih lebih tepatnya ke astrologer. Kalau astrologernya happy mau menjelaskan sih dia akan jelasin sendiri sih lebih tepatnya nggak usah kamu minta pun dia akan jelasin tapi kalau tidak dijelaskan I don't think etis buat bertanya hal tersebut.
gitu. Itu sih aku yang pengen tak omongin soal horari itu sih, apalagi ya? Apalagi Kak? Apalagi Bang Leo? Hmm, ya, itu sih. Pokoknya Ya. bertanya aja deh. Kalau lagi Hmm. bingung dengan hidup mau memilih sesuatu, entah stay atau pindah, udah tanya Mm-mm. aja. Teknis-teknisnya Asal serahkan pada astro. ya asal jangan nanya anu ya, nanya stalking Kak dia lagi di mana ya sekarang kayak aku males jawab pertanyaan ini. Nggak sih itu buat Oh, aku pribadi aku males sih. pertanyaan-pertanyaan kepo juga itu Mm-mm. nggak valid juga sih gitu. Nanyain yang Mm-mm. bukan, apalagi yang bukan urusan kita. Karena juga Mm. jadi aneh kan kalau kita nanyain orang yang nggak ada hubungan dan nggak ada pengaruhnya dengan hidup kita gitu. Signifikator dari yang orang ini jadinya Oh, apa gitu. dia tuh nanya anu kali. Aku tuh waktu itu dapat orang yang nanya kayak, Kak, pacarku sekarang lagi di mana ya? Kayak, kenapa nggak kamu WA aja apa ngapain gitu? Iya, iya. Kalau bisa tuh ada usaha dulu buat eh, Ya, menggali pertanyaan itu sendiri. Nanti kalau udah mentok, ya baru tanya astrolog. itu paling nggak kayak kalau misalnya itu situasi udah urgent banget gitu loh. Pertanyaan yang kamu tuh urgensinya untuk mendapat jawaban tuh udah gede banget. Itu bisa, itu valid, itu pertanyaan yang valid tuh salah satunya kayak gitu. Tapi kalau urgensinya nggak terlalu besar dan kayak sebenarnya masih bisa kamu tanggulangi sendiri, itu kadang nggak terlalu valid sih jawaban horarinya jadinya, Hmm, gitu. Mm-mm. Ya, serba-serbi horari. iya. Ada apa lagi nih, Bang Leo? Waktu itu pernah tuh ada yang Apa nanya tuh? kenapa keluarga aku sih nanya nggak penting banget kenapa aku jerawatan terus kayak terus aku nggak mau jawab kayak eh, aku nggak mau jawab jadi ya aku aku malah kasih ini aja rekomendasi obat-obatan yang bisa menangani itu ketimbang menjawab pertanyaan seperti itu lewat astrologi. Ya, ya, walaupun kalau misalnya kita ke skup yang lebih serius ya bisa sih dijawab, tapi kayak receh banget. Iya, iya, receh banget gitu kayak nggak perlu lah gitu. Aduh. Ya, walaupun bisa sih, tapi kayak ngapain nanya itu pakai astrologi anjir. Aduh. Ya itu serba-serbi horari. Mungkin Bapak Certified Horary Practitioner mau nambahin Apa lagi. ya? Tidak terpikirkan lagi sih. Aku juga udah sih. Paling yang masalah teknis itu tidak akan kubahas ya. Namanya juga kalau kalian butuh tinggal nanya astrolog udah selesai gitu kan. Hmm, Ya udah mungkin itu Bang Leo. ya, begitulah.